Sebelum mulai berjalan, mari kita berdoa dan masing-masing. Doa bersama. Doa baik. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idil Siti. Saya sebagai moderator di forum diskusi kelas 12 IPA. Ada Ahmad Susi Yogan Tegiti. Yang kedua ada Anaya Fabiatul Makia Hartono. Dan yang terakhir ada narasumber terakhir kita yaitu Jason Gabriel Thomas. Untuk forum diskusi kali ini, Apa sih pengertian dari iptek? Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan singkatan tersebut terdapat 3 kata. Yang pertama itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Dasar hukum iptek di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi di Indonesia itu terdapat 4 pilar kebangsaan. Yang pertama itu ada Pancasila, yang kedua ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang ketiga ada Negara Kesatuan NKRI, dan yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika. Beberapa faktor pendorong dalam maju iptek di NKRI, yaitu yang pertama globalisasi. Globalisasi ini dapat menyebarluaskan pengetahuan atau ilmu di media sosial yang kita punya. Lalu yang kedua ada gaya hidup modern. Gaya hidup modern ini kita sebagai generasi Z yang apa-apa mau serba instan kan ya teman-teman. Lalu kita ini bisa memanggil taksi online, ojek online, bahkan memasuk makanan pun dalam 10 kali klik di aplikasi. Lalu ada penemuan baru. Penemuan baru ini seperti mobil listrik, sepeda listrik, ataupun motor listrik. Lalu ada sumber daya manusia yang memiliki intelektual, dan yang terakhir ada kebijakan pemerintah. Selanjutnya ada faktor penghambat dalam maju iptek di NKRI. Yang pertama ada hambatan budaya, perbedaan, persepsi, dan sudut pandang. Apa sih penerapannya gitu? Jadi saya mau bahas dari sisi positifnya dulu. Nah, perkembangan iptek ini kan yang tadi sebutnya adalah AI. AI sendiri itu adalah sistem virtual yang bisa kita gunakan kapanpun kita mau. Jadi keuntungannya kita menggunakan AI adalah AI ini bisa kita pasang untuk melakukan sesuatu yang sifatnya monoton dan gitu-gitu aja. Jadi di saat AI mengerjakan pekerjaan monoton tersebut, kita bisa fokus melakukan pekerjaan yang membutuhkan kreativitas dan inovasi. baru selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Bagaimana sih upaya kolaboratif antara pemerintah, industri, teknologi, dan masyarakat untuk dapat mengurangi kasus bullying ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lakukan menjawab pertanyaan, mungkin saya akan membuka sesi ekstra yaitu sesi kuis. Oke, untuk kuis yang pertama, ada berapakah provinsi di Indonesia? Boleh, biar. Bukan secara langsung menjawab, jadi provinsi di Indonesia itu ada 38 provinsi. Oke, jawabannya benar, berikan tepuk tangan semuanya. Untuk yang sudah menjawab kuis dari saya, akan saya berikan hadiah mungkin kecil-kecilan. Oke, selanjutnya ada kuis yang kedua, pertanyaannya mungkin untuk yang tahu ya boleh cepat katakan. Siapakah yang mengetik teks proklamasi Indonesia? Boleh sedikit. Oke, jawabannya benar. Berikan tepuk tangan. Oke, untuk pertanyaan terakhir karena kita akan hanya menanyakan 3 kuis. Yang terakhir, mungkin ini lagi viral-viralnya ya, lagi panas-panasnya di Indonesia nih. Siapakah? Kalau kamu mengamati pertanyaan ketiga, apa intisari dari pertanyaan ketiga? Saya Ria Muredi. Nah, pokok pertanyaan dari Miswa itu, apakah teknologi di Indonesia jika sudah maju, cyberbullying akan tetap ada? Apakah seperti itu? Iya, kasih aplaus. Mungkin sudah siap menjawab untuk dari pertanyaan dari para audiens. Mungkin boleh untuk narasumber pertama menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Mas Ahmad.
untuk jawaban dari persoalan tersebut kita bisa ngambil dari 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu dari pemerintahnya itu sendiri, yang kedua dari industri teknologi, dan yang ketiga dari masyarakat itu sendiri. Dari pemerintah dapat mengambil kebijakan atau regulasi untuk membuat kebijakan tentang kasus cyberbullying dan upaya untuk melindungi korban bullying dan mencegah kasus itu terjadi. Sedangkan yang dari segi industri teknologinya, pihak tersebut bisa membuat algoritma ataupun itu fitur keamanan yang dapat menghapus secara otomatis jika ada konten-konten yang bersinggungan dengan cyberbullying. Sedangkan dari masyarakatnya, kita bisa mempergunakan medsos itu dengan sebaik mungkin dan dengan kesadaran akan adanya peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Yang sudah saya jelaskan tadi, kita harus patuh akan peraturan tersebut. Seperti itu. Sekian jawaban dari saya. Oke, terima kasih untuk narasumber pertama yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak. Mungkin selanjutnya saya akan melemparkan pertanyaan tadi dari audiens Bapak kepada para audiens yang ingin menambahkan jawaban dari narasumber pertama di tangan. Jadi upaya kolaboratif untuk mencegah cyberbullying yang pertama, pemerintah dapat bekerja sama dengan industri teknologi untuk mengembangkan program pendidikan dan kampanye kesadaran yang mengembangkan yang mengajarkan perilaku online yang etis dan menyebarkan informasi tentang dampak buruk dari cyberbullying. Yang kedua, pemerintah dapat bekerja sama dengan negara lain untuk mengembangkan norma global terkait keamanan online untuk mengatasi cyberbullying. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, tadi sudah menambahkan jawaban. Dan diskusi kali ini saya akan membacakan kesimpulan apa aja yang dapat diambil dari diskusi kali ini. Sebenarnya itu penerapan iptek dilakukan agar warga Indonesia itu mengerti penggunaan iptek dan tidak menyalahgunakannya di kemudian hari. Tetapi ada beberapa warga Indonesia ini yang masih bandel ya, masih nakal, masih menyalahgunakan iptek. Salah satunya itu adalah AI yang tadi ada kasus cyberbullying dan mungkin pencemaran nama baik dan segala macam. Itu mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya terima untuk diskusi kali ini, dan mungkin saya akan menutupi diskusi kali ini. Maaf bila ada salah-salah kata maupun perbuatan dari saya sebagai moderator dan dari para narasumber. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 IPA 4 sedang melaksanakan proyek studi pembelajaran PPKN dengan hasil bagus, dan bagus. Kegiatan ini sangat baik ya tentang lesson tadi yang terkait dengan pembelajaran PPKN, dan mudah-mudahan ini dapat meningkatkan proses pembelajaran mutu ya pendidikan di SMA 5 dan bisa berimbas bagi mata pelajaran yang lain tentunya. Semoga kita mendapatkan sesuatu proses pembelajaran yang efektif, dan semoga ini bisa terus berkelanjutan dilakukan baik oleh Bapak Ibu guru PPKN maupun Bapak Ibu guru yang lain. Ya, sangat apresiasi sekali. Terima kasih kepada Dr. Ibu Nafisa yang telah menggagas lesson tadi di tahun 2024 yang pertama ini. Terima kasih.